Selon le contrat, vous disposez également d'une dépendance. Tout le monde s'inquiète. Bon, il est grand, il est costaud, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. Non, Marine. Halo guys, balik lagi MRF Film akan menceritakan sebuah film dari kisah nyata. Film ini berjudul Intouchable tahun 2011. Film ini menceritakan tentang sebuah pekerjaan yang berakhir menjadi persahabatan. Diceritakan seorang pria kaya raya memiliki penyakit langka di dunia, di mana dia tak bisa bergerak kecuali kepalanya. Lalu datang seseorang melamar menjadi perawatnya. Perawat ini ternyata seorang mantan napi kasus pencurian. Sepanjang perjalanan mereka bersama, akhirnya mereka hidup masing-masing dan menjadi sahabat hingga saat ini. Tanpa panjang lebar, seperti apa alur cerita film Intouchable ini? Langsung aja kuy, gua bahas alur ceritanya. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Awal film kita akan melihat seorang pria mengendarai mobil mewah dengan kencangnya. Namun tak lama ada polisi yang menghentikannya. Pria yang mengemunikan bernama Dries dan di sebelahnya adalah Philippe. Mereka berdua lalu membuat drama agar tak ditilang. Nah, saat itu Dries marah pada polisi bahwa dia sedang buru-buru saat ini karena mengantarkan majikannya yang terkena serangan stroke. Saat polisi melihatnya, polisi malah membantu Dries mengantarkan Philippe ke rumah sakit. Setelah polisi pergi, Dries lalu menyiapkan rencana untuk Philippe. Apa rencana dari Dries? Sebelum tahu, kita flashback kembali saat Dries pertama kali bertemu dengan Philippe. Pada suatu hari, Dries melamar di sebuah rumah mewah sebagai seorang perawat. Para pelamar lainnya punya pendidikan yang cukup. Namun Dries datang dan bicara seperti bicara pada teman-temannya. Ya jelas, Dries tak punya sopan santun yang cukup. Namun ada satu hal yang menarik di mata Philippe. Dries cukup pandai bicara soal musik. Dries lantas diminta kembali esok harinya. Dries lalu kembali ke rumahnya. Di rumah kecil itu ternyata Dries punya adik yang banyak. Dari sini kita melihat Dries mungkin hidup berbanding terbalik dengan Philippe. Saat ibunya pulang bekerja, Dries dimarahi karena tak pulang selama 6 bulan. Namun Dries menolak menjawab kenapa ia tak pulang selama 6 bulan. Karena tak menjawab, ibunya mengusirnya malam itu. Ibunya menganggap Dries sebagai aib keluarga. Dries selalu menghabiskan malam itu bersama teman-temannya. Saat pagi hari, Dries kembali menuju rumah mewah Philippe. Saat sampai, orang kepercayaan Philippe bernama Yvonne mengajak berkeliling rumah Philip sambil menjelaskan aturan-aturan di sana. Dries lalu diantar oleh Yvonne ke dalam kamar Dries nantinya. Begitu Dries melihat kamar mandinya, dia langsung kagum. Mungkin dia membandingkan kamar mandi di rumahnya yang kecil dan harus bergantian. Dries lalu menemui Philippe. Saat itu, Philippe menerima Dries sebagai seorang perawatnya. Dries diberikan masa percobaan selama 1 bulan. Pada hari pertamanya bekerja, dia diajarkan banyak hal untuk merawat Philippe. Namun apa yang Philippe harapkan dari Dries? Dries banyak melakukan kesalahan saat itu. Dries bahkan berdebat saat disuruh memakaikan stocking pada Philippe. Tapi akhirnya, ya dia harus menyesuaikan dirinya saat ini. Banyak hal yang Dries temukan saat di rumah Philippe. Suatu saat, anaknya Philippe membawa pacarnya ke dalam rumah. Namun ternyata ada Dries di sana. Dries selalu mengusirnya dan tak peduli apa yang anak bosnya lakukan. Saat Dries bersama Philippe, Dries tak sengaja menumpahkan air panas pada kaki Philippe. Namun Philippe tak merasakan apa-apa. Dengan polosnya, Dries menumpahkan kembali untuk ngetes hal tersebut. Emang dasar gak ada akhlak. Dries terus menemani Philippe saat makan. Bahkan angkat telepon dengan banyak kesalahan. Hingga saatnya, Dries akan mengantarkan Philippe ke sebuah galeri lukisan. Namun kali ini Dries melakukan hal yang benar.
Dries menolak ketika disuruh membawa mobil khusus untuk kursi roda. Dries menganggap itu tak pantas untuk Filipe. Dia lalu melihat mobil di sebelahnya. Dries sangat senang pada mobil mewah milik Filipe. Di dalam galeri lukisan, Dries kesal pada bosnya karena melihat lukisan abstrak selama 1 jam. Dia tak mengerti apa yang Filipe lihat dari lukisan tersebut. Tapi nyatanya Filipe malah membeli lukisan tersebut dengan harga 41.000 euro. Setelahnya, Filipe menemui saudaranya di sebuah restoran. Dalam pertemuan tersebut, saudaranya mencari tahu siapa itu Dries. Informasi yang dia dapat dari polisi, Dries adalah seorang mantan napi yang punya kasus perampokan. Dries pernah ditahan selama 6 bulan. Saudaranya mengingatkan agar berhati-hati pada Dries. Suatu malam, Filipe mengalami serangan panik. Di sini kita melihat Dries sangat perhatian pada Filipe dengan menjaganya. Dries lalu mengajak Filipe keluar malam saat itu untuk mencari udara segar, agar serangan panik itu tak kembali. Saat berjalan-jalan, mereka melihat 2 wanita. Dries lalu menanyakan hal pribadi pada Filipe sebagai seorang laki-laki. Bagaimana cara Filipe untuk itulah. Filipe lalu menjelaskan bahwa dirinya mengalami kelumpuhan, namun masih ada yang sensitif pada dirinya. Filipe mengaku senang jika kupingnya dipegang. Dries lalu malam itu memberikan rokok ilegal pada Filipe agar Filipe lebih santai malam ini. Mereka lalu pergi ke sebuah restoran. Saat di restoran, Filipe bercerita tentang istrinya dulu sebelum meninggal. Menurutnya, istrinya selalu keguguran, sehingga Filipe akhirnya mengadopsi seorang anak. Filipe kembali bercerita bahwa dia sakit karena kecelakaan naik para layang. Sejak kecelakaan itu, Filipe tak bisa merasakan apapun di tubuhnya. Dan mereka pun terus mengobrol sangat dalam dan dekat malam itu. Besoknya, Dries menjemput adik perempuannya dari sekolah. Dari pertemuan itu, Dries mengetahui bahwa adiknya sedang berada di kantor polisi. Dries selalu pergi ke kantor polisi dan mengeluarkan adiknya yang ditahan karena kasus narkoba. Namun adiknya masih saja menolak diantarkan oleh Dries. Dries lalu melihat adiknya masih berhubungan dengan seorang bandar saat itu. Suatu saat, Filipe menuliskan surat pada seorang wanita yang tak pernah dia temui. Ternyata Filipe punya teman wanita yang selama ini hanya berhubungan dengan surat menyurat. Wanita itu bernama Eleonor. Dries yang berada di sebelahnya kaget begitu mengetahui surat-suratan ini sudah berlangsung 6 bulan lamanya. Karena gregetan, Dries lalu menelepon wanita ini. Dan mulai saat itu, Filipe mulai menelepon. Dries kemudian mencari foto Filipe. Dia berencana mengirimkan foto tersebut pada Eleonor. Filipe awalnya menolak karena tak percaya diri. Namun Filipe tak bisa menolak ide Dries yang penuh dengan semangat. Suatu saat, Dries mencoba menggambar sebuah lukisan abstrak. Namun dia merasa terganggu ketika Elisa, anak Filipe, masuk secara tiba-tiba. Dries lalu mengusir Elisa dari kamarnya. Dries lalu melaporkan Elisa pada Filipe. Dries menganggap Elisa suka merendahkan orang lain. Hal itu didukung oleh Yvonne. Namun Filipe berjanji akan menegur Elisa. Dries lalu kembali melanjutkan melukisnya. Di sisi lain, Filipe pergi menemui anaknya dan memarahinya. Esok harinya, Dries pamer lukisannya pada orang-orang di rumahnya dengan sangat pede. Hari-hari terus berjalan. Dries terus menjaga Filipe dengan sangat baik. Bahkan Dries memberikan apa yang Filipe suka. Ada perubahan besar sejak Filipe dirawat oleh Dries. Tibalah di mana Filipe merayakan hari ulang tahunnya. Seperti konglomerat pada umumnya, mereka berpakaian rapi sambil menikmati alunan musik klasik yang indah. Dries lalu menemui Elisa untuk ikut bergabung di pesta ayahnya. Namun saat ditemui, Elisa sedang menangis karena habis bertengkar dengan pacarnya. Elisa lalu menyuruh Dries bicara pada pacarnya. Awalnya Dries menolak, namun karena Elisa akan membayarnya, Dries takluk juga. Di sisi lain, Filipe menawarkan lukisan Dries pada saudaranya. Dengan iming-iming ini hasil lukisan orang terkenal, saudaranya akhirnya mau membelinya.
Saat di tengah pesta, Filipe menunjukkan musik-musik klasik pada Dries. Namun Dries juga menunjukkan musik yang dia sukai, dan semua orang ikut berjoget dengannya. Hal itu membuat Filipe tersenyum bahagia, melihat orang-orang di sisinya bahagia karena Dries. Dan saat malam pesta berakhir, Dries memberikan kejutan lagi pada Filipe. Ternyata Eleanor membalas surat yang berisi foto Filipe dengan sebuah foto. Malam ini Filipe sangat bahagia melihat foto Eleanor yang cantik. Esoknya Filipe akan pergi menemui wanita yang selama ini dia surati. Dia pergi dengan Yvonne ke sebuah restoran. Namun apa yang terjadi? Filipe sangat gugup dan takut Eleanor menjauhi dirinya. Hingga menjelang waktunya, Filipe memutuskan untuk pergi. Saat keluar, sebenarnya Eleanor datang, namun mereka tidak saling mengetahui. Di sisi lain, Dries pergi ke tempat ibunya bekerja. Dia terus menunggu ibunya pulang saat itu. Namun saat Dries melihat ibunya pulang, dia tak berani menemui ibunya saat itu. Dries selalu menerima telepon dari Filipe yang minta dijemput dari restoran. Mereka lalu pergi malam itu dengan pesawat jet pribadi. Di dalam pesawat, Filipe memberikan uang hasil penjualan lukisan Dries. Ternyata lukisan Dries laku dengan harga yang mahal. Mereka lalu pergi ke tempat para layang kesukaan Filipe. Dries yang ternyata takut ketinggian dipaksa ikut naik para layang. Saat mereka kembali ke dalam rumah, ada adiknya Dries yang datang menunggu Dries. Dries dan adiknya yang bernama Adama kembali bertengkar karena Adama masih saja berhubungan dengan seorang bandar. Filipe melihat Dries marah-marah saat menelpon seseorang. Filipe lalu mengajak bicara pada Dries. Pada percakapan kali ini kita mengetahui bahwa Dries hidup dengan bibinya yang dia panggil ibu. Ternyata bibinya tak bisa punya anak, hingga akhirnya dia adopsi keponakannya saat itu, yaitu Dries. Filipe merasa Dries harus menegur Adama, seperti dirinya menegur Elisa. Filipe lalu memberhentikan Dries sebagai perawat, karena menurutnya Dries tak akan berkembang jika selalu bersama Filipe. Dan juga Dries harus menyelesaikan masalah dengan keluarganya. Dries lalu pergi meninggalkan rumah Filipe bersama Adama. Mereka berdua lalu menunggu ibunya pulang di stasiun. Saat bertemu, Dries dan Adama tak berani bicara pada ibunya. Walaupun mereka bandel, ibunya kini memaafkan. Ya, bagaimanapun seorang anak tetaplah anak kecil bagi seorang ibunya. Filipe kini sudah punya perawat yang baru, namun dia tak merasakan kebahagiaan seperti Dries yang merawatnya. Dries lalu kembali kepada teman-temannya dan menyelesaikan masalah adiknya. Dries lalu kembali melamar pekerjaan. Dia lalu kembali menarik perhatian ketika berbicara tentang lukisan. Ya, Dries adalah seorang yang menyenangkan, walau kehidupannya tak selalu menyenangkan. Suatu malam, Yvonne memberi kabar pada Dries bahwa Filipe keadaannya sedang tidak baik. Dries lalu menemui Filipe dan menghiburnya kembali. Mereka berdua lalu pergi dan kita kembali ke tayangan video di awal. Jadi inilah rencana Dries untuk Filipe. Dries membawa Filipe ke sebuah hotel di pinggir pantai. Dries kemudian kembali merawat Filipe saat itu dengan baik. Hingga tiba waktunya, Dries meninggalkan Filipe di sebuah restoran sendirian. Filipe lalu bingung, gugup, karena tak tahu apa yang Dries rencanakan. Namun tak lama datang Eleanor menemui Filipe. Ternyata itu adalah rencana kejutan dari Dries, memberikan perawat yang sesungguhnya, seorang wanita yang Filipe sukai. Gue gak tahu apa yang kalian pikirkan setelah menonton jalan cerita ini. Tapi gue merasakan bahwa hidup susah bukan alasan untuk tak menghibur orang lain. Masa lalu yang suram bukan halangan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah, karena itu yang akan kau tinggalkan pada lingkunganmu. Komen ya jika kalian punya pandangan lain dalam film ini. Dan gue ucapkan terima kasih telah menonton.